dengan kata-kata yang tidak patut diungkap oleh seorang pejabat sekelas utusan presnya. Saya sampai nggak tega menyebut kata yang tidak patut itu, saking di Partai Perubahan tidak boleh ada. Mereka rakyat penjual es teh ini benar-benar itu rakyat kebanyakan Indonesia. Kita harusnya mengapresiasi mereka tidak menyerah dalam keterbatasannya untuk meminta-minta, tapi dalam semangat keringat yang dicucurkannya dan malu yang dikesampingkan, kegetiran ketabahan dia untuk terus menjajah. Mestinya orang-orang seperti itulah orang-orang yang terhormat, bukan orang yang dengan jabatannya, dengan bajunya, dengan apa yang dimilikinya, dia dibayar oleh rakyat, tapi justru dia menghina rakyat. Sekarang orang yang menyebutkan itu berani nggak begitu kepada Prabowo, bosnya? Baik, lanjut ke acara berikutnya, yaitu arahan diskusi dan juga silaturahmi kita bersama dengan Presiden Partai Perubahan, yaitu Bapak Dr. Haji Robi Nur Hadi SIP MSI. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'abi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam satu perjuangan yang tidak henti untuk memastikan aspirasi rakyat yang ingin perubahan terwujud. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin kita, tauladan kita yang insya Allah kita terus jadikan pedomannya. Dan tentu penghormatan saya juga yang sama kepada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, mudah-mudahan tetap dalam kelancaran dalam menjalankan ibadahnya. Saya ingin menyampaikan selamat kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perubahan Provinsi Banten yang pada hari ini telah mendapatkan SK kepengurusannya di bawah kepemimpinan Pak Ali Zahran. Saya mengenalnya bukan Ali anak jalanan, tapi Ali anak perubahan. Tentu dengan segenap jajarannya ada Pak Taufik sebagai tuan rumah yang menyulap rumahnya jadi gedung DPR di pinggir daerah pinggir rel. Jadi kita semua jadi anggota DPR, anggota daerah pinggir rel DPR. Dan tentu di sini juga hadir Pak Dr. Mudofir. Terima kasih sudah membersamai rakyat yang ingin perubahan. Dan tentu ada Pak Jaya, ya, digampar dulu baru jaya. Ya. Itu kata beliau. Saya bilang harus selalu jaya, ya kan? Meskipun tidak harus digampar, ya Pak. Dan tentu saya bersama dengan sahabat perjuangan, ya, Pak Sekretaris Jenderal Pak Muhammad Gufron, ya, dan Ibu yang selalu mendampingi. Jadi ada Ibu Sekjen. Gak apa-apa, kita harus menikmati perjuangan ini seperti keluarga. Jangan punya beban, jangan punya topeng. Kita ini tetap jadi rakyat, karena kita hanya akan bisa memahami rakyat kalau kita tetap jadi rakyat.
jangan jadi merasa pejabat. Ya. Inilah Partai Perubahan, sebuah partai baru ya, yang membawa gagasan baru yang kita concern. Rakyat diutamakan, bangsa dan negara dimajukan. Bersama saya ada Pak Dr. Khairo Silalahi, ya, sudah ke Mekah lalu ke Medan. Beliau ini Ketua Bidang Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan. Lalu bersama saya juga ada Pak Hairul Saleh. Ini sudah Hair Saleh juga. Ya. Beliau ini Wasekjen Bidang Dalam Negeri. Jadi kemana-mana urusan dalam negeri, mestinya kalau nggak Menteri Dalam Negerinya, Wakil Menteri Dalam Negerinya. Amin. Lalu ada Pak Insinyur Peri Parianto. Beliau ini Ketua Bidang Pekerjaan Umum. Ya. Tadi saya lihat banyak yang jalan yang rusak-rusak. Ini urusan Pak Peri. Ya. Dan ada Pak Dian. Ya. Ini Wakil Sekjen Bidang Asistensi Pemilu. Ya. Mudah-mudahan kita bukan kampanye menjelang pemilu, tetapi kampanye itu tiap hari. Itulah Partai Perubahan. Dan pada Pak Haji Sarman Amrullah, ya, baik. Beliau ini Wakil Sekjen Bidang Perencanaan Pembangunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini kita beri judul Pesan Politik dari Banten. Pertama, kita baru saja, belum lama, merasakan sakit hatinya rakyat. Saat kita harus melihat, mendengar bagaimana kemudian mereka direndahkan dengan kata-kata yang tidak patut diungkap oleh seorang pejabat sekelas utusan presnya. Saya sampai nggak tega menyebut kata yang tidak patut itu, saking di Partai Perubahan tidak boleh ada. Jadi kalau hari ini rakyat sakit, bahkan tidak hanya rakyat Indonesia, tapi juga sudah menjalar ke luar negeri, bahkan diungkap dalam sebuah pertemuan Perdana Menteri Malaysia, ini tentu satu hal yang memprihatinkan. Mereka rakyat penjual es teh ini benar-benar itu rakyat kebanyakan Indonesia. Kita harusnya mengapresiasi mereka tidak menyerah dalam keterbatasannya untuk meminta-minta, tapi dalam semangat keringat yang dicucurkannya dan malu yang dikesampingkan, kegetiran, ketabahan dia untuk terus menjajah. Mestinya orang-orang seperti itulah orang-orang yang terhormat, bukan orang yang dengan jabatannya, dengan bajunya, dengan apa yang dimilikinya sesungguhnya kemudian dia mengkorup uang negara. Dia dibayar oleh rakyat, tapi justru dia menghina rakyat. Ini pelajaran yang membuka mata kita bahwa ada cara pandang yang keliru, yang menganggap bahwa ada orang yang tidak sama di negeri ini dan dia boleh diapain aja, disebut apa aja. Sekarang orang yang menyebutkan itu berani nggak begitu kepada Prabowo, bosnya? Itu artinya ada perbedaan. Iklan dulu. Konsekuensi anggota DPR. Jadi Partai Perubahan sikapnya jelas.
kepada para penjual es teh, kepada mereka yang nasibnya sama, baik terbaca oleh media ataupun tidak, bersatulah di Partai Perubahan, karena partai ini milik rakyat, milik para penjual es teh, milik petani, nelayan, milik buruh, milik semua. Karena itu, ya, para fungsionaris Partai Perubahan betul-betul harus belajar pada peristiwa itu. Maka jangan karena jabatannya di partai lalu merasa kita bukan lagi rakyat dan mau bersikap merendahkan. Setuju ya? Kita sepakat? Jadi Bapak Ibu sekalian, pada apa yang telah lewat kita juga belajar. Lalu kemudian kita juga menyesalkan bagaimana juru bicara Presiden menyebut mereka rakyat jelata. Ini kan satu hal yang sebenarnya tidak nyambung antara pemimpin dengan rakyatnya. Kalau dia nyambung ya, atau dia anggap itu adalah saudaranya, itu adalah keluarganya, maka yang ada adalah diksi yang jauh lebih baik, lebih terhormat, lebih menjelaskan. Sahabat-sahabat perubahan rakyat Indonesia dimanapun berada, kita menyaksikan dengan jelas bahwa ada hal yang tidak baik-baik saja yang harus kita luruskan, kita harus rubah. Jadi perubahan itu bukan hal yang menakutkan, perubahan itu justru hal yang dirindukan, karena kita ingin selalu lebih baik dari apa yang kita alami saat ini. Dan tentu juga kita banyak belajar. Pada awal-awal kabinet Prabowo itu muncul selebaran tentang penggunaan kop kementerian untuk urusan pribadi, maka jangan gunakan posisi dalam jabatan di partai ini untuk kepentingan pribadi. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicara rakyat, maka kita ada di dalamnya. Tapi kalau kita bicara diri, rakyat belum tentu ada. Dan kita juga belajar misalnya bagaimana belum bekerja sudah meminta uang 20 triliun. Jadi kalau Bapak Ibu yang jadi pengurus ya, sudah meminta dulu uang 20 triliun, repot Partai Perubahan. Semangat membela rakyat itu adanya di hati, niat, political will, keinginan, maka nanti akan ada jalannya, bukan di angka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada banyak hal kita belajar dan banyak hal-hal yang lainnya. Kenapa di Partai Perubahan itu ketua-ketua bidang, wasekjen-wasekjennya itu bidangnya sama dengan nomenklatur kementerian? Karena komitmen untuk membela rakyat, bela rakyat dari kemungkinan lahirnya kebijakan pemerintah yang salah. Itu tugas partai. Kita berbeda tentu dengan ormas, dengan yayasan. Partai politik membela secara politik kepentingan-kepentingan rakyat dari potensi adanya kebijakan yang lahir bukan atas kemauan rakyat, tapi atas keinginan segelintir orang yang berkuasa, oligarki, atau keinginan dari keluarga tertentu, dinasti. Beberapa kasus yang ramai sekarang diperdebatkan seperti PIK 2. Ya, kita harus lihat apakah ini kebijakan yang memang rakyat butuhkan atau keinginan segelintir orang yang menginginkan. Kita soroti itu. Maka ada Kementerian Bappenas, ya, ada bidang PU, ada bidang dalam negeri dan lain sebagainya.
Karena memang kita harus bela rakyat dari kemungkinan kebijakan itu lahir, termasuk PPN 12% yang baru 2 tahun lalu ya, 2022 ya, itu naik dari 10 menjadi 11%, dan minggu depan ya, atau tanggal 1 Januari naik menjadi 12%. 10-11 harus naik dalam situasi masyarakat baru terpapar ekonominya oleh COVID ya. Berapa banyak pengusaha yang tumbang, berapa banyak yang akhirnya dia mantap, bukan mantap. Kalau mantap bagus, kalau mantap makan tabungan. Kalau punya tabungan, kalau nggak punya tabungan dia apa? Makan hati. Jadi kalau kemudian kita banyak menyaksikan masyarakat yang terbatas, dia harus tewas keinginannya, tewas asanya, dan dia tidak tahu lagi harus bagaimana, maka tentu saja ini adalah keprihatinan. Kenapa Partai Perubahan menolak kenaikan PPN 12%? Karena di kita itu seringkali latah pajak naik, itu seringkali mendorong para pihak itu untuk kemudian menaikkan harga-harga barang dasar. Mungkin memang ini tidak langsung kepada kenaikan barang-barang sembako, tetapi hal yang lainnya. Contoh ya, yang kena itu kalau saya tidak salah dikoreksi, itu pulsa itu kena 12%. Pertanyaannya, mana pedagang yang tidak pakai handphone atau tidak komunikasi menggunakan pulsa? Ya, anak-anak sekolah sampai mereka yang bekerja. Jadi nanti itu lahir efek domino dari yang tidak langsung menjadi langsung ke masalah-masalah mendasar. Tarif tol naik aja ya, itu bakwan gehu bisa naik. Karena apa? Karena engkolnya, ya, wortelnya yang ditarik dari Garut ya, dari Subang itu datang ke Jakarta, dia kena tarif tol, sehingga orang-orang yang mengirimkan ini harga ongkos kirimnya jadi naik sampai ke Kramat Jati, sampai ke pasar ibu-ibu ya, pasar sayur di lingkungan kita naik. Jangan dikira hal-hal kecil ini tidak berdampak. Kenapa kami menolak? Karena kenaikan pajak ini uangnya untuk apa? Bayar hutang. Yang hutang siapa? Untuk apa waktu itu? Ya. Untuk proyek siapa yang didanai? Uangnya kemana? Jadi jangan bayar hutang, tapi rakyat yang dibebankan. Pemerintah, penguasa itu sudah diberi sumber daya yang luar biasa, tambang itu tuh luar biasa. Mestinya setiap kali kereta api jeger-jeger gitu ya, kita jeger-jeger aja. Ya, jadi sahabat-sahabat perubahan, rakyat Indonesia dimanapun berada, kami ini bikin partai gak main-main. Kami bukan partai-partai. Kami bukan mau sekedar partai ini hadir, pengurusnya ada. Tapi kami ingin memastikan terjadi pembelaan. Perubahan yang dimaksud adalah dari partai yang biasa-biasa menjadi partai yang hadir, melakukan pembelaan. Kita ngebela bukan hanya dari yang akan dilahirkan kebijakan itu, tapi juga kebijakan yang telah dilakukan dengan benar atau tidak benar. Kita harus advokasi. Jangan sampai kebijakannya benar, tapi diselewengkan
pejabat, atau dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kebijakan itu diatur, implementasinya menguntungkan hanya kelompok yang di sekitar dengan kekuasaan. Ada bansos misalnya, ini diatur oleh sekelilingnya. Jangan. Rakyat Indonesia itu punya hak yang sama. Karena sama, dia harus mendapatkan keadilan. Jadi kalau kita masih merasakan datang ke puskesmas atau ke kantor desa, kantor kelurahan, mendapatkan pelayanan yang tidak sama dibanding pelayanan pemerintah terhadap orang kaya misalnya, terhadap tokoh, itu artinya ada ketidakadilan. Partai Perubahan meluruskan ini. Tidak beda antara anak-anak muda, ya, dia anak siapa, dengan anak muda yang bukan anak siapa. Sama, kesempatannya sama. Dia boleh jadi siapa saja. Ini negeri miliknya dan mereka berhak menegakkan keinginan, menegakkan kedaulatan. Di mata Partai Perubahan, perempuan itu terhormat. Karena kami, pada agama yang kami yakini, pemimpin kami, Rasulullah SAW, memuliakan perempuan. Tidak boleh seorang perempuan dianggap lebih lemah, apalagi boleh dikata-katai. Sampai bahasanya, ini untung jelek, kalau cantik dia jadi Masya Allah, na'udzubillah semangat. Bercanda boleh, tapi jangan begitu. Itu saja kita nggak enak dengernya, saya nggak berani sebutnya, apalagi kemudian itu disampaikan di ruang publik pada seorang perempuan yang mungkin dianggap lebih rendah atau tidak berdaya. Dia tidak akan melawan. Enggak boleh. Jangan karena dia tidak akan melawan, dia tidak punya kemampuan melawan, kita boleh menginjaknya. Enggak boleh. Partai Perubahan tidak boleh melakukan itu. Di sini tidak ada satupun yang lahir tidak menggunakan rahim ibunya. Ada yang lahir ujuk-ujuk? Ada. Jangan-jangan tuyul. Kita semua dilahirkan oleh seorang ibu. Maka pada setiap perempuan yang kita lihat, lihatlah itu sebagai ibu kita. Karena perempuan yang kita lihat, dia juga punya anak, yang anaknya menganggap dirinya ibunya. Sama, hanya beda peran aja. Jadi Partai Perubahan menghormati perempuan, menghormati penjual es teh, menghormati pedagang kaki lima, menghormati para buruh ya, yang dia kadang harus berangkat gelap karena mungkin pabriknya jauh, dan dia pulang gelap karena pulangnya macet. Jadi Bapak Ibu sekalian, negeri ini adalah milik kita. Negeri ini tuh kaya, kaya sekali. Mestinya dengan kekayaan yang dimilikinya, itu pajak mestinya kalau tidak ada kecil. Bahkan dari pendapatan atas kekayaannya, dia bisa mensejahterakan banyak orang. Saya nggak paham bagaimana negeri yang kaya ini, yang sebagian tanahnya kalau diinjak itu adalah emas, kita harus menyaksikan kemiskinan. Kita harus masih melihat gubuk-gubuk di pinggir rel kereta api, kontrakan-kontrakan yang terbatas, gelap, kotor, kumuh di gang-gang,
mungkin di Jakarta, di Banten, dan mungkin di banyak daerah lain, dan mungkin juga pada sebagian kita. Maka Partai Perubahan ingin merubah. Beri kami kesempatan untuk mengelola negeri ini dengan kejujuran, dengan ketegasan dan kepastian bahwa apa yang ada kita berikan kepada rakyat. Kita ingin cek betul, benar nggak kekayaan yang kita miliki ini tidak mampu mensejahterakan rakyat banyak kita? Benar nggak? Harusnya tidak seperti sekarang. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada yang disembunyikan. Negeri ini milik rakyat, dan karena itu kekayaannya milik rakyat. Sampaikan, jelaskan. Jangan kolusi. Ibaratnya kalau di sini itu ada uang 10 juta, lalu ada 10 orang. Jelas. Jangan sebagiannya diumpetin ya, karena ada kolusi di antara orang-orang yang mengetahui itu. Kolusi itu tidak harus selalu dalam bentuk uang, tapi juga dalam kekayaan yang terkandung, yang harusnya itu menjadi pendapatan negara, malah menjadi pendapatan segelintir orang. Itu kolusi. Itu yang membuat haknya rakyat kita Jadi Bapak Ibu sekalian, Partai Perubahan ini lahir betul-betul dari rakyat yang menginginkan perubahan. Dan kita pernah punya harapan itu pada Pilpres 2024. Yang harapan itu sempat kandas, tapi tidak hilang. Dia hanya tertunda. Maka kepada semua yang hadir di sini, kepada semua yang membersamai gerakan perubahan, dan kepada semua yang dalam dirinya ingin melakukan perubahan, yang perubahan itu dihadirkan pada hari ini, bahkan pada pemilu yang akan datang, pada merekalah rakyat ini mengucapkan terima kasih, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kami selalu ingin menitipkan pesan dari orang-orang yang mengharapkan perubahan itu terwujud. Pertama, tolong pastikan siapapun yang mendengar ini, kalau setuju dengan gagasan kami, maka kami minta jadilah tokoh perubahan. Sampaikan pesan perubahan ini. Jangan berhenti di sini, atau di sini. Sampaikan pesan perubahan ini kepada dunia. Sampaikan pesan perubahan ini ke seluruh pelosok negeri. Sampaikan. Karena kekuatan jemari kita dengan gadget kita, kekuatan mulut kita untuk berbicara mampu menumbangkan kezaliman. Apakah Bapak Ibu demo ke rumahnya yang kemarin merendahkan penjual es teh? Tidak. Jemari kita yang bicara, mulut kita yang bicara. Mundur juga. Kita bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa lakukan itu. Jadilah tokoh perubahan. Jangan pernah takut. Karena kita punya hak yang sama dilindungi oleh konstitusi. Tidak perlu minta izin kepada pengurus partai. Jangan. Partai ini milik kita bersama. Bapak Ibu yang akan menyuarakan perubahan, melakukan perubahan, mau pakai logo Partai Perubahan, ambil. Simbol perubahan ini milik kita. Tidak perlu izin-izin. Ya.
Jadi kalau ada orang kemudian pakai simbol perubahan kita, biar konsekuensi partai ini milik rakyat, yang namanya rakyat boleh, silakan merdeka, karena kelahiran Partai Perubahan adalah kemerdekaan jilid 2, kemerdekaan untuk kita menegakkan kedaulatan, bahwa kita punya hak politik untuk menentukan masa depan kita ke depan. Bismillah, insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadilah pemimpin dalam kemampuan dan dalam batas yang dimiliki. Jangan khawatir. Mimpin di keluarga boleh, mimpin di lingkungannya boleh, di mana saja. Emak-emak silakan. Kalau bingung-bingung, telepon kita diskusi. Cek website kita di www.gerakanperubahanindonesia.com. Baca-baca boleh, apa yang kita perjuangkan, tritura perubahan kita, visi kita seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada semua yang setuju dengan gagasan perubahan, jadilah sama-sama tim, ya. Yang gagasannya sama, ayo kita berangkulan, kita saling mengeratkan kekuatan tangan kita. Sebab apa? Sebab yang kita hadapi ini bukan hal yang sederhana. Kita tentu berharap penguasa menggunakan komitmennya kepada rakyat untuk memastikan bahwa apa yang jadi amanahnya ditunaikan dengan baik. Kalau itu dilakukan, kita dukung. Jadi ingat, perubahan ini bukan mau melakukan kerusakan. Kalau ada di antara kita yang melakukan kerusakan, keluarkan. Kita, kenapa simbolnya itu begini? Karena yang satu, kita harus berubah diri dulu. Jadi pikiran kita yang kotor harus dibersihkan. Jangan melakukan perubahan karena kebencian. Dan juga jangan benci kepada orang yang mungkin tidak suka dan tidak setuju. Jangan membenci. Kenapa membenci itu dilarang? Karena dengan benci kita jadi tidak adil. Kita mau memimpin republik ini dan kita harus pastikan kita harus menjadi pemimpin yang adil. Ya Bapak Ibu sekalian, tolong. Mungkin manusiawinya kita kalau diapain ya, kena mental misalnya, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu seorang muslim, saat seperti itu berwudu lah, sholat, angkat tangan kita tinggi-tinggi, tundukkan yang jadi kehormatan kita ke tempat yang paling bawah. Maka sujud itu dia berbisik ke bumi, ya didengar di langit. Lakukan itu sih, tidak perlu membenci. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita tim, kita semua penting. Tidak boleh anggota biasa dianggap tidak penting. Pak Ali, Pak Mudofir, Pak Kairo, Pak Peri, semua penting. Pak Parjaya apalagi, sebelum digambar Jaya dulu. Kita semua penting. Jadi semua yang punya gagasan ini kita penting. Kita akan saling berbagi tugas, dan karena itu jangan tinggalkan pos tugasnya, lakukan. Kalau kita tidak mengerjakan tugas kita, itu artinya ada kebersamaan yang tertunda karena satu tidak mengerjakan. Ya Bapak Ibu sekalian, ambil tanggung jawab ini, kita kerjakan bersama-sama. Saya tidak lebih penting dibanding teman-teman, makanya saya, kalau boleh saya melarang, jangan lakukan hal-hal yang membedakan antara kita. Meskipun Pak Gubernur Sekjen, tetap aja rakyat biasa. Saya presiden partai sama, ya. Jadi jangan dilebih-lebihkan. Kita tidak ingin memunculkan topeng-topeng baru.
seperti rakyat biasa saja, apa adanya, karena kita bukan mau mengerjakan ini 5 tahun, tapi selama hidup kita. Jadi jangan bangun topik, biasa saja, jalani saja. Mungkin Pak Ali ketua DPW rumahnya di gang, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang lain pengurus DPW di tingkat provinsi rumahnya di Sepetak, nggak apa-apa. Apa yang salah dengan itu? Jangan khawatir. Tidak diukur karena rumahnya di mana, karena kendaraannya apa, tidak. Ini Partai Perubahan. Dan itu sudah terjadi. Ketua Dewan Pembina Jawa Barat itu, maaf, penjahit, tukang jahit maksudnya, kan penjahat. Inilah konsekuensi partai rakyat. Dan tentu kepada yang tinggi kami hormati, dan kepada yang merasa rendah kami tinggikan, biar sejajar. Maka yang merasa kuat di Partai Perubahan pasti kita akan lemahkan. Yang merasa lemah kita kuatkan. Bapak Ibu ya, kalau kita ini rasa begini, enak sekali ya. Enak sekali. Kita merasa semua kita ini saudara, yang makan bareng, yang ngopi bareng. Kami di Panitia Nasional sebelum deklarasi, kami itu suka, kalau anak muda bilang nongkrong ya, di pinggir jalan, ngopi warung yang dijajah-jajah itu, yang didorong-dorong. Pak Herul hadir ya kan? Jangan karena kemudian kita jadi pejabat partai, lalu kemudian kita sudah jadi pejabat negara. Jangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ganti, kita sama pentingnya. Dan terakhir, kami meminta, saya meminta, tolong lakukan ini semua dengan keikhlasan. Sekali lagi saya minta tolong kepada yang setuju dengan gagasan perubahan, pastikan kita lakukan dengan keikhlasan. Ini bukan slogan, bukan. Ini adalah kekuatan kita. Bapak Ibu sekalian, sejarah telah memperlihatkan Fir'aun itu tumbang oleh seorang yang bernama Musa, Nabi Musa. Bagaimana lihat ikhlasnya Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Jadi pada saat Nabi Musa ini ikhlas, Nabi Musa itu mengenalkan dirinya yang merasa ahli strategi, seorang nabi atau orang yang sudah punya portofolio ya. Sekali pukul para penyihir kerajaan tewas semua, tumbang. Mengenalkan, mengkosongkan, dan dia serahkan pada kehendak yang maha kuasa. Yang terjadi ini, kalau dalam ilmu matematika ini namanya ilmu 1/0. Pak Dr. Mudofir sangat paham. 1/0 itu berapa hasil? Ayo, ujian matematika pengurus Partai Perubahan. 1/0 berapa? Tak terhingga. 1/0 itu tidak terhingga, karena kita mengenolkan kemampuan kita. Yang muncul adalah satu-satunya kekuatan yang maha kuasa. Siapa yang bisa menandingi kekuatan yang maha kuasa? Itu kenapa orang Islam dia menyebutnya dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan karena itu dia tidak pernah takut. Dan terjadilah tumbangnya Fir'aun. Di dunia ini ada yang sekarang lebih kuat daripada Fir'aun?
Ada. Jadi kita pernah ditunjukkan oleh sejarah bahwa kita atau manusia yang biasa-biasa saja itu pernah menumbangkan Firaun. Maka kita gunakan rumus yang sama, cara yang sama. Terakhir, supaya kita bisa mengakhiri gejruk-gejruk kereta api. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, pada pesan politik Banten ini mungkin juga akan jadi pelajaran kita dalam menjalankan partai ini ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari dari orang-orang yang berjuang dan dia terus bersandar kepada Tuhannya dan dia mendapatkan kesuksesan, yaitu saat dia menyandarkan pada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, maka dia akan cenderung mendengar. Tolong, kalau kita ingin sukses, kita mendengar, kita melihat. Untuk apa kita mendengar dan melihat? Untuk kita mendapatkan ilhamnya. Ayatnya kan jelas, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah itu mengilhamkan. Orang yang tinggal 10 tahun yang lalu itu tidak pernah tahu bahwa akan ada bangunan di 5 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, siapa yang mengilhamkan arsitek itu? Orang yang tinggal tahun 90 pernah tahu nggak bahwa 98 akan ada reformasi? Maka para pelaku yang menjalani proses reformasi, juga para pelaku yang menjalani proses kemerdekaan Republik Indonesia, itu karena dia mendengar, melihat, dia ikuti arahan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo bangkit dari tidurnya, ayo lari dari jalan. Kita dengarkan rakyat. Kasus yang terakhir kita ketahui ini kan memberi pesan besar bahwa rakyat tidak suka dibuat tidak sama. Betul? Bahkan penjual es teh semua sama tuntutannya. Tidak boleh karena dia penjual es teh lantas kemudian dia boleh di GB-GB-kan. Sama bahwa pada seorang laki-laki dewasa itu menyangkut status seorang ayah yang dia punya anak, apapun yang dilakukan oleh laki-laki adalah sebuah kehormatan saat dia lakukan itu untuk menghidupi keluarga. Jangan pernah menghina. Pada seorang ibu, di situ mereka punya kehormatan dan kita harus menghormati. Tapi yang terpenting adalah satu, bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mengajarkan melalui peristiwa itu betapa kita harus sadar bahwa masyarakat itu ada dan dia menuntut bersama, menuntut keadilan, dan sebaik-baik kita adalah meresponnya. Jadi jangan berhenti dari mendengar, melihat, tapi kita turun tangan. Kita mendengar di Sukabumi ada bencana, kita turun tangan, dan Partai Perubahan turun tangan. Kita mengirim misi kemanusiaan. Jangan diam. Saat kita ingin melakukan perubahan, jangan diam. Kita dengarkan rakyat seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Saya yakin bahwa ini bukan hanya urusan yang menyebar di sosial media, tetapi di lingkungan kita. Sampaikan, mungkin di lingkungan kita ada hal yang memang perlu dirubah, tapi kita merasa tidak punya kemampuan, maka bergerak, komunikasi, sampaikan. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan untuk perubahan adalah sebuah pembinaan menuju lebih baik, dan bukan pembinasaan menuju lebih buruk. Oleh karena itu, Bapak Ibu dilarang membenci. Kita harus lakukan itu dengan keikhlasan, agar yang kita lakukan adalah wujud dari keadilan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.